وأتم فيها ما تدعون وجزاهم غفور رحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه مثلها أو مثل من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الحمد لله. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama kita harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Alhamdulillah, Allah telah masih memilih kita untuk perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pilih kita ini tandanya Allah cinta kepada kita, Allah senang kepada kita, Allah suka kepada kita. Kenapa? Karena idza ahabballahu 'abdan ista'malahu. Apabila Allah itu menyukai seorang hamba, maka Allah gunakan dia. Allah gunakan hamba tersebut dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah tadi kita sebelum maghrib dah wudu dulu di rumah kita, kemudian berjalan ke masjid. Ini suatu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar, wudu berjalan ke masjid sangat besar. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Ma min 'abdin tawadda'a yatawaddau fayusbighul wudu'a." Tidak ada seorang hamba berwudu kemudian menyempurnakan wudu illa kharaja min jasadihi kullu khati'atin, kecuali akan keluar dari badannya ini seluruh dosa-dosa, seluruh kesalahan akan keluar. Fa idza ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin ma bi'ainaihi ma'a qadril ma' atau ma'a akhiratil ma'. Apabila seorang hamba ini mencuci mukanya ketika wudu, maka dosa-dosa yang ada di mukanya ini akan keluar. Dosa yang dilihat oleh matanya, dosa yang dicium oleh hidungnya, dosa yang diucapkan oleh mulutnya, yang akan keluar beserta dengan air, tetesan air wudu kita. Atau dalam riwayat lain bersama akhiratil ma', ketika tetesan air terakhir. Faida ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin ma batashat ilaihi yadah. Maka bila setelah itu dia mencuci kedua tangannya, maka keluar dosa-dosa dari kedua tangannya oleh tangan apa-apa yang disentuh tangannya. Maka bersama dengan tetesan air yang terakhir. Begitu terus setelah mencuci kepala, mencuci kaki, seluruh dosa-dosanya akan hapus. Setelah itu, setelah kita berwudu di rumah kita berjalan ke masjid. Ini tiap langkah kita itu dari rumah kita ini, Allah tinggikan satu derajat, Allah hapuskan satu dosa, Allah ganti dosa kita dengan satu kebaikan. Ini tiap langkah kita ini nggak rugi sama sekali kita wudu di rumah kita atau ke masjid ini nggak ada rugi sama sekali, bahkan ini keuntungan yang sangat besar. Hanya orang-orang yang khusus yang mengetahui keuntungan ini. Cuma kita karena lemahnya iman kita ini, kita anggap sepele ini. Apa wudu ke masjid? Karena lemahnya iman kita. Seandainya kita mengetahui pahala yang terdapat pada wudu kita terus berjalan ke masjid ini, mungkin setiap saat kita menginginkan untuk pergi ke masjid, berwudu terus ke masjid. Sebesarnya pahala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang apa yang kalian kerjakan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian dan Allah akan tinggikan derajat-derajat kalian. Maka para sahabatnya, "Bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Isbaghul wudu' 'ala al-makarih, menyempurnakan wudu ketika kita lagi malas-malasan, atau kita lagi suka, tidak suka, mungkin lagi dingin, masuk dengan air, ini menghapuskan dosa kita, terus meninggikan derajat-derajat kita. Kedua apa? Kasratul khutu'il masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Kita banyak langkah menghapuskan dosa kita, meninggikan derajat kita. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum dulu kalau pergi ke masjid, maka langkahnya diperkecil. Ambil jalan yang jauh, terus langkahnya diperkecil. Kenapa? Karena pahala melangkah jauh langkah ini
sangat besar. Dimaklumkanlah kita kalau ke masjid mentang-mentang punya qomah, kita rumah butuh cepat-cepat berjalan lari ke masjid, ini makruh. Walaupun udah qomah, kita sunahkan jalannya tetap santai aja, pelan-pelan. Jangan sampai kita cepat-cepat. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wantidhar shalah ba'da shalah. Menunggu salat selesai salat. Kita tunggu salat, selesai salat ini akan menghapuskan dosa-dosa kita dan akan meninggikan derajat kita. Bagaimana kalau kita nggak mampu? Ini kalau kita tunggu salat habis subuh, tunggu sampai zuhur, kan nggak mampu kita. Pasti kita butuh kerja, butuh ke sawah, butuh ke toko, butuh ke tempat-tempat kerja kita. Maka kata ulama, menunggu salat ini bukan hanya kita tunggu di masjid. Tapi kalau kita pergi ke sawah kita niatkan pergi ke sawah untuk menunggu sholat, maka ini dihitung pahala menunggu sholat. Kita habis subuh kita berangkat ke sawah kita niatkan pas perginya nunggu sholat, pergi ke sawah untuk menunggu sholat. Maka ini kita dari habis subuh sampai zuhur di sawah kita nyangkul, kita nanam, kita panen di sawah kita, ini dihitung pahala sholat. Ini pahala nunggu sholat. Maka oleh karena itu kita lagi dan lagi bersyukur. Karena kalau kita enggak bersyukur, maka takut-takutnya Allah Subhanahu wa taala akan cabut nikmat ini dari hidup. Berapa banyak orang yang dulunya rajin ke masjid, tapi karena tidak bersyukur, Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat pergi ke masjid. Berapa banyak dulu orang yang rajin salat berjamaah, tapi karena tidak bersyukur, Allah cabut pahalanya juga. Jadi enggak salat berjamaah. Jemaah salat maghrib dari Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam hidup kita ini adalah perkara iman. Jadi hidup kita ini sebenarnya yang paling penting itu bukan makan, bukan minum, bukan tidur, bukan jalan-jalan dan lain sebagainya, akan tapi iman. Kenapa bukan makan atau bukan minum yang paling penting? Karena kalau mungkin kita nggak makan, nggak minum, kita mati, udah urusan kita urusan dunia aja. Tapi kalau kita mati nggak bawa iman, udah urusan di dunia sengsara, nanti di akhirat lebih lagi sengsara. Maka ini iman itu adalah perkara yang paling penting di atas segala-galanya. Lebih penting dari sholat dan sebagainya, iman. Bahkan jika ada seandainya di orang di dunia ini seorang tidak punya apa-apa, hanya punya pakaian di badannya, tapi dalam dirinya punya iman, walaupun sebesar biji sawi, sebesar zarah, maka nanti di akhirat dia akan menjadi raja-raja surga, akan memiliki istana di surga yang luasnya 10 kali dunia. Bagaimana kalau imannya lebih besar lagi? Lebih besar lagi pahalanya, lebih besar lagi surganya. Sebaliknya, jika seandainya di dunia ini ada seorang yang kaya raya, punya segala harta, punya istri yang cantik, punya harta berlimpah, mobil mewah dan lain sebagainya, akan tapi dalam dirinya tidak terdapat iman atau sebesar zarah, maka dia akan menjadi pengemis di surga. Maka Allah SWT ceritakan dalam surah Al-A'raf, ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقنا الله. Nanti di neraka, para penghuni neraka ini akan memanggil para penghuni surga. Wahai para penghuni surga, berikanlah kami sedikit air, berikanlah kami sedikit makanan. Dulu di dunia mereka itu orang-orang kaya, tapi pas sudah masuk neraka menjadi pengemis. Oke, ini kalau kita mati nggak punya iman. Oleh karena itu kita tingkatkan lagi iman kita dengan cara apa? Dengan cara kita perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Jadidu imanakum. Kata Nabi, perbaharui iman kalian, kuatkanlah iman kalian. Para sahabat nggak tahu bagaimana cara memperbanyak iman, maka kata Nabi, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu adalah iman adalah yang pertama, perkara yang paling penting. Setelah iman, perkara yang paling penting adalah salat. Kalau salat itu dalam sebuah hadis dikatakan imaduddin, as-salatu imaduddin wa miftahu kulli khairin. Salat itu adalah tiangnya agama dan kuncinya segala kebaikan. Mungkin kita lihat di masjid ini tiangnya banyak banget. Coba kita bayangkan masjid ini nggak punya tiang,
pasti masjid ini akan roboh, akan nggak bisa bangun. Begitu pula agama kita ini, kalau kita nggak ada sholat, maka akan roboh agama kita. Bahkan dalam sebuah hadis lain, Nabi bersabda, "Famaudi'us sholati minad dini kamaudi'ir ra'si minal jasad." Kedudukannya sholat dalam agama ada seperti kedudukannya kepala dalam tubuh manusia. Kita lihat mungkin orang, kita sering jalan-jalan lihat orang punya tangan masih hidup, orang punya kaki masih hidup, nggak punya telinga masih hidup, nggak punya jari-jari masih hidup. Tapi kayaknya yakin kita nggak pernah lihat orang udah nggak punya kepala masih hidup. Kalau kita lihat orang nggak punya kepala masih hidup, bukan kaget, malahan kita takut, karena lari itu bukan orang tapi hantu. Begitu pula agama Islam ini, kalau sholat itu nggak ditegakkan, hotel di mana itu